Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 151 ingin mempresentasikan proyek analisis dari praktikum NSIS atau APSI dengan proyek analisisnya itu berupa tangan palsu multifungsi website tangan palsu multifungsi. Untuk selanjutnya di sini terdapat use case diagram. Nah, di mana use case diagram ini berupa dari admin. Nah, untuk admin tersendiri di sini admin dapat login serta memverifikasi username setelah passwordnya, yang dimana admin pada dashboard halaman utama admin itu dapat employee dan akun. Nah, untuk selanjutnya di sini ada use case diagram dari production staff, yang dimana apa saja yang dapat dilakukan oleh production staff bisa dilihat. Untuk finance staff ini pada halaman utamanya terdapat pertama itu jurnal, ada procurement staff, procurement transaction, invoice, receipt, salary, dan logout. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh finance staff pada website itu dapat dilihat seperti berikut. Nah, pertama itu jurnal, ada procurement staff, procurement transaction, invoice, receipt, salary, dan logout. Nah, di sini adalah activity diagram bagian production staff. Production staff sendiri ada production staff dan sistemnya. Di sini kita dimulai dari login. Maka dari login ini akan menginput password. Nah, dari situ akan menanyakan yes atau no untuk koreknya. Nah, kalau misalkan sudah akan menampilkan display menu styling dan view MPS-nya. Habis itu display current MPS-nya. Nah, ini adalah bentuk dari menu procurement-nya. Di menu procurement-nya sendiri ada procurement staff dan sistemnya sendiri yang diawali mulai dari login dan menanyakan passwordnya benar atau salah, lalu jika salah akan menunjukkan menu salahnya dan akan kembali lagi ke menu login. Setelah itu jika benar akan lanjut ke proses selanjutnya sampai display procurement list-nya dan end operation-nya. Nah, selanjutnya adalah finance staff. Di finance staff ini ada finance staff dan sistemnya juga. Di proses awalnya sendiri sama seperti proses sebelumnya, ada login dan menanyakan password benar atau salah. Jika salah akan kembali ke menu login, jika benar akan lanjut ke menu display menu, lalu akan memilih dari receipt menunya untuk di finance staff-nya. Nah, sampai terakhir sampai menunjukkan display receipt detail from invoice list chosen-nya. Nah, ini adalah bagian dari kelas diagramnya. Di sini kelas diagramnya ini ada salary, ada employee, division, MPS, product, BOM, account, dan lain-lainnya. Nah, dari sini nih kita bisa lihat ada yang many to many dan many to one. Nah, jadi saling terkoneksi satu sama lain. Nah, dari proses ini berurut-urut. Jadi contohnya dari select admin menu, ke select data, new data, kemudian berlanjut ke edit admin, kemudian lanjut lagi ke data validation, terus ke error message. Akan ditunjukkan di send message, terus kemudian lagi sudah berhasil. Bisa select MPS menu, kemudian setelah itu sudah didapatkan MPS-nya, terus kemudian lanjut lagi mengirimkan data ke database. Setelah mengirimkan data ke database, diverifikasi, lalu disampaikan kembali ke production staff. Dari finance tab ini, yang pertama itu adalah select receipt menu. Setelah itu bisa memilih receipt invoice list-nya. Setelah itu sudah didapatkan receipt-nya, bisa dilanjutkan ke cash receipt, yaitu kemudian setelah itu mengirimkan data. Setelah mengirimkan data, kemudian masuk ke database. Setelah itu diverifikasi. Setelah itu mengirimkan pesan untuk melihat receipt-nya. Setelah itu tampilkanlah show message display receipt detail. Pada login di sini saya akan memasukkan akun, yaitu akun admin. Nah, pada akun admin ini terdapat pada halaman utamanya yaitu terdapat tabel employee dan account. Nah, kita akan masuk ke employee dulu. Nah, pada akun admin ini terdapat pada halaman utamanya yaitu terdapat
tabel employee dan account. Nah, kita akan masuk ke employee dulu. Nah, pada employee ini terdapat username, password, serta employee name-nya. Berikut bisa dilihat seperti ini. Mungkin kita di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara menambah akun. Nah, di sini kita bisa inputkan sesuai keinginan kita ya, dari mulai username, password, employee name, employee bank, akun number, dan kita juga bisa memilih divisi yang kita inginkan. Pilihan dari MPS, produk, BOM, di sini material, terdapat material request, beberapa pilihan seperti MPS, kemudian di dalam produk, MPS, kita bisa material melihat procurement dan material request, ID, production date, total BOM, bill of material, procurement dan material request. Nah, di material itu terdapat product list, material ID, material name, material price, dan material stock, produk dan kita spelling. Lanjut ke satu contohnya material. Nah, di material itu terdapat contohnya seperti material ID, material name, material price, dan material stock dengan beberapa. Jadi material request itu kita bisa memilih atau memesan material apa yang mau kita pesan. Lanjut, kita akan dari sini terdapat ada request ID-nya. Jadi di material lanjut kita akan di material request. Jadi di material request itu kita bisa memilih atau memesan material apa yang mau kita pesan. Dari sini terdapat ada request ID-nya dan material ID, dan kita bisa memesan berapa material yang mau kita pesan. Untuk itu dibutuhkannya itu adalah bill of material. Lanjut itu adalah di procurement atau pengadaan. Nah, di sini juga terdapat seperti contohnya procurement date dan procurement status. Nah, di sini ada yang ongoing, dan kebutuhan ada yang sudah done. Nah, yang menghasilkan BOM-nya itu sebesar BOM ID-nya sekitar di sini ya. Baik, saya akan melanjutkan bagian proses-proses selanjutnya saya. Di menu finance ini ada jurnal, ada procurement transaction, salary, dan receipt. Kita akan masuk dulu ke bagian menu jurnal. Nah, di menu jurnal ini ada bagian kas, ada bagian perlengkapan. Ini bisa di-choose di sini, di by filternya. By filter by date, by month, sama by year. Lalu kita lanjut ke bagian procurement transaction-nya. Nah, ini adalah procurement transaction-nya nih. Dari payment date-nya juga udah ada detailnya. Material kuantitasnya ada segini, sampai statusnya ini ada waiting semua ya. Bisa tulis di sini. Nah, untuk receipt-nya ada transaksi juga nih di sini. Kita bisa ini description-nya juga bisa dirubah di bagian edit nih di sini juga bisa dirubah. Ini description-nya juga bisa dengan mengklik ini, atau kalau kita mau edit sini juga bisa mengklik menu dengan mengklik ini, atau kalau kita mau lanjut ke bagian menu ini. Selanjutnya kita lanjut ke bagian menu selanjutnya adalah bagian operator ketiga. Ini adalah bagian berikut adalah ketiga, bagian menu dari procurement. Nah, berikut adalah ada procurement material sampai dengan receipt. Procurement bagian dengan mengklik ini, atau kalau kita mau mendelete juga bisa mengklik menu ini. Oke, lanjut ke bagian menu selanjutnya. Ini adalah bagian operator ketiga. Nah, berikut adalah bagian menu dari procurement. Di menu procurement ada procurement material sampai dengan receipt. Kalau bagian menu procurement-nya ini, nah, ada status ongoing sampai dengan done. Nah, ini statusnya bisa kita rubah nih di bagian edit. Nah, seperti ini. Ini mau statusnya dirubah done atau ongoing. BOM ID-nya juga bisa dirubah. Terus untuk procurement transaction-nya. Procurement transaction-nya ini bisa waiting, bisa done juga, bisa diedit di sini juga. Nah, kalau kita ingin menambahkan, tinggal insert procurement transaction. Bagian materialnya. Nah, bagian materialnya ada packaging, ada gear, sama ARM1. Untuk action-nya kita bisa mengedit juga di sini. Kalau mau nge-delete juga bisa di sini. Ataupun kalau misalkan mau menambahkan material, kita bisa insert material. Lalu untuk material request di sini belum ada karena belum ada yang diminta untuk request material tersebut. Lalu untuk bagian receipt, nah ini adalah bagian receipt-nya. Bagian receipt tadi nyambung dengan bagian procurement sama procurement transaction-nya. Di sini ada nama tes dan receipt sesuai dengan yang tadi sudah dibuat. Dan kembali ke menu awalnya. Sekian untuk presentasi dari FRI 151 dengan case Afid Rahman Corp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.